Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubung kita akan menghadapi penilaian akhir semester, maka dari itu pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester PPKN kelas 10, di mana kisi-kisi ini atau soal-soal yang ada di dalam penilaian akhir semester itu tidak berbeda jauh dengan penilaian tengah semester, karena di semester pertama ini kita membahas dua bab, di mana dua bab ini kita sudah bahas di awal hingga akhir semester ini. Nah, maka dari itu mari kita simak video penjelasan materi-materi yang akan muncul di dalam soal penilaian akhir semester. Oke, semoga kalian mengerti dan mempunyai catatan agar lebih mengerti apa yang Ibu sampaikan. Yuk kita mulai. Nah, kita akan membahas pertama adalah pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan. Jadi, pemerintah dan pemerintahan itu berbeda ya. Nah, pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Jadi, kalau pemerintah itu lebih fokus kepada penyelenggara. Penyelenggara itu bisa berupa organ atau alat kelengkapan seperti lembaga negara. Bisa dikatakan dia sebagai yang melakukan. Nah, kalau pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi, kalau pemerintahan lebih fokus kepada caranya atau kepada tugas dan fungsinya. Jadi, bisa kalian katakan ya, bisa lihat perbedaannya bahwa pemerintah ini adalah yang melaksanakan, kalau pemerintahannya adalah caranya, bagaimana cara dia melakukannya. Atau bisa dikatakan juga pemerintahan adalah cara atau konsep dalam melaksanakan kekuasaan demi mencapai keadilan dan kemakmuran. Lalu kita akan membahas apa saja sih kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Sekarang kita akan melihat pembagian kekuasaan dari John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, tetapi berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi bisa kita lihat perbedaan dari pandangan John Locke dan Montesquieu adanya di federatif dan yudikatif. Lalu di sini kita bisa melihat kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan yang memiliki tugas untuk membentuk undang-undang. Lalu kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang atau yang mengeksekusi undang-undang. Lalu kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi bisa kita lihat ya, kalau yudikatif adalah berkaitan tentang hukum, kalau federatif adalah hubungan luar negeri. Lalu di sini kita bisa melihat apa konsep kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, kekuasaan itu di berbagai dunia ada 2, yaitu pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Apa yang membuat beda? Pemisahan di mana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini tidak bekerja sama atau tidak berkoordinasi. Ya. Sedangkan pembagian kekuasaan, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mereka tetap berkoordinasi atau bekerja sama. Contohnya seperti apa? Contohnya pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap perancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan. Jadi, jika kita melihat pasal ini, maka bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pembagian kekuasaan, karena
lembaga eksekutifnya yang itu diwakilkan oleh presiden, dan lembaga legislatifnya yang diwakilkan oleh DPR ini tetap melakukan kerjasama atau koordinasi ya. Jadi mereka tetap melakukan koordinasi atau kerjasama. Sedangkan kalau di pemisahan, lembaga-lembaga itu tidak melakukan koordinasi atau kerjasama. Jadi mereka berjalan sendiri-sendiri. Ya, kita akan lanjut. Selanjutnya, kita akan melihat pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia ini ada dua, yang pertama secara horizontal dan vertikal. Jika kita melihat secara horizontal, perhatikan garis panah yang warna kuning ya. Nah, kuning di atas. Itu bisa kita lihat bahwa kedudukan antar lembaga-lembaga ini sejajar. Jadi, antara lembaga eksaminatif, moneter, eksekutif, legislatif, konstitusional, dan yudikatif ini sejajar. Nah, sebelum diamandemen, lembaga-lembaga di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif diwakilkan oleh presiden, legislatif diwakilkan oleh DPR, dan yudikatif diwakilkan oleh MA dan MK. Lalu, setelah diamandemen, muncullah banyak lembaga-lembaga baru, yaitu lembaga eksaminatif, moneter, dan konstitusional. Lalu, apa itu lembaga eksaminatif? Lembaga eksaminatif adalah lembaga yang kekuasaannya ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sedangkan kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan rupiah. Jadi kalau di kekuasaan moneter ini lebih menitik beratkan pada kestabilan rupiah ya. Selanjutnya kita akan melihat kekuasaan eksekutif yang telah dibahas tadi, bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Lalu ada kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang, kekuasaan konstitusional atau kekuasaan yang berkaitan tentang undang-undang dasar. Konstitusi ya, konstitusi itu undang-undang dasar. Jadi undang-undang dan undang-undang dasar itu berbeda. Kalau undang-undang yang mengurus adalah kekuasaan legislatif, kalau konstitusional yang mengurus adalah undang-undang dasar yang mengurus adalah lembaga konstitusional. Lalu ada lembaga MA dan MK yang mewakili sebagai lembaga yudikatif. Lalu ada lembaga pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Contohnya dari presiden sebagai kepala negara akan diturunkan kekuasaannya kepada pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh gubernur, dan gubernur ini akan melimpahkan kekuasaan lagi ke bawah, yaitu ke pemerintahan kabupaten atau kota. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia kita menggunakan sistem presidensial. Artinya, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, jika kita membicarakan perbandingan dari negara presidensial adalah negara menggunakan sistem parlementer, di mana raja biasanya menjadi kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Lalu untuk di negara yang menggunakan sistem presidensial, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri negara. Nah, kementerian negara ini adalah lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Contohnya dalam urusan agama ada kementerian agama, kayak gitu ya. Lanjut. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada yang tahu Indonesia itu ada di mana? Nah, jika kita lihat peta Indonesia adalah seperti ini ya. Nah, menurut pasal 29A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas atau hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Artinya,
Kepulauan yang berciri Nusantara artinya bahwa dari kita bisa lihat di peta ini ada Pulau Sumatera di ujung, di sebelahnya ini ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi. Nah, itu kan dipisahkan oleh lautan. Nah, kalau negara yang bercirikan Nusantara, ini artinya mereka tetap satu. Jadi, walaupun terdiri atas pulau-pulau yang terpisah, mereka tetap dikatakan satu. Makanya bisa disebut sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Lanjut, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkanlah Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda ini sendiri diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Jadi, Deklarasi Juanda ini tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui secara internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB. Di mana Deklarasi Juanda ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah Nusantara atau archipelago. Nah, Deklarasi Juanda ini juga berhasil mengubah besarnya atau ukuran laut teritorial negara yang tadinya hanya 3 mil menjadi 12 mil. Nah, berkat pandangan visioner dari Deklarasi Juanda ini, bangsa Indonesia akhirnya menambahkan luas wilayahnya jadi 2 juta kilometer, menambah ya. Jadi yang tadinya 2 juta kilometer ini bukan wilayah Indonesia karena dihitungnya dari garis pantainya 3 mil menjadi 12 mil, maka Indonesia menambah wilayahnya sebesar 2 juta kilometer, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Jadi di lautan itu ada ikan-ikan, ada minyak, itu termasuk milik Indonesia berkat Juanda. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang tadi telah disahkan PBB, maka laut dibagi atas 3 zona. Yang pertama ada zona laut teritorial, yaitu garis KL yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi dari bibir pantai ditariklah 12 mil untuk laut teritorial. Nah, di laut teritorial ini kapal-kapal asing tidak dibolehkan masuk untuk mengambil sumber daya alam sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti ikan-ikan. Jadi di sini adalah zona teritorial Indonesia yaitu 12 mil. Sebelumnya, sebelum ada Deklarasi Juanda itu hanya 3 mil. Makanya dikatakan setelah adanya Deklarasi Juanda, kita menambah wilayah sebesar 2 juta kilometer. Selanjutnya ada zona landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Yang selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis lanjutan dari zona teritorial ya. Nah, setelah itu nanti di situ di zona eksklusif ini boleh untuk ekonomi negara pantai. Jadi tidak ada hak politis, di mana bisa dikatakan bahwa di zona ekonomi eksklusif ini boleh dimasuki oleh kapal asing, tetapi hanya berupa sekedar lewat kayak untuk perjalanan, lalu untuk pengiriman barang, dan boleh menaruh untuk kabel-kabel internet, kabel-kabel optik itu boleh. Lalu selanjutnya ada laut lepas. Kalau laut lepas ini boleh dieksplorasi oleh negara manapun tanpa izin. Kalau di zona ekonomi eksklusif ini biasanya hasil yang diperoleh oleh kapal asing atau orang asing itu biasanya dibagi berapa persen untuk Indonesia, itu tergantung kesepakatan. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai batas negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau batas negara kesatuan Republik Indonesia, kita akan membicarakan terkait arah mata angin, seperti di barat kita dibatasi oleh apa, di timur kita dibatasi oleh apa, dan kalian bisa melihat ini di barat, di utara contohnya, di utara kita berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Vietnam. Dan untuk ini kalian bisa baca di buku kalian, di buku yang telah disuruh download ya. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai kekayaan Indonesia. Nah, kekayaan Indonesia untuk mengelolanya itu diatur di pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, di mana pasal ini mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Ya, kalau sampai sini contohnya kayak ekosistem laut, itu yang menguasai adalah negara. Nah, negara ini digunakan uangnya yang didapatkan oleh negara itu untuk kemakmuran rakyat, contohnya untuk bidang pendidikan, kesehatan, seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Apakah warga setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Nah, kita akan melihat perbedaan antara penduduk dan warga negara. Kalau penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Kalau warga negara adalah orang yang secara hukum adalah anggota dari suatu negara, biasanya dibuktikan dengan KTP-nya. Lalu, kalau bukan penduduk, yaitu orang yang berada di suatu negara atau wilayah yang tidak bertujuan untuk menetap, contohnya seperti turis ya. Kalau penduduk ini contohnya orang asing yang bekerja di Indonesia. Selanjutnya ada bukan warga negara, yaitu disebut orang asing atau warga negara asing karena dia tidak mempunyai KTP. Sedangkan rakyat adalah sebagian penghuni negara, mempunyai peranan merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Nah, jadi udah jelas ya perbedaan dari penduduk dan warga negara. Kalau warga negara dia memiliki dasar hukumnya, kekuatan hukumnya seperti dia mempunyai KTP. Kalau penduduk ini kayak cuman orang asing, tapi dia menetap di Indonesia. Contohnya dia bekerja, dia bersekolah, dia kuliah di Indonesia, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu ada dua, yaitu ius sanguinis dan ius soli. Ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang didapat berdasarkan keturunan. Contohnya, Indonesia menggunakan asas sanguinis karena jika orang tua kamu adalah orang Indonesia, ayah kamu adalah orang Indonesia, ibu kamu adalah orang Indonesia, maka kamu keturunan atau warga negaranya adalah warga negara Indonesia. Walaupun ketika kamu berpergian kemanapun, bapak kamu berpergian kemanapun, mama kamu berpergian kemanapun, dan melahirkan anak lagi, karena mama kamu dan papa kamu adalah orang Indonesia, maka walaupun anaknya nanti lahir di negara Amerika, dia tetap mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya ada asas ius soli atau asas tempat kelahiran. Contohnya yang menggunakan asas ius soli ini adalah negara Argentina. Nah, di Argentina ketika seseorang lahir, yang tadi mama kamu dan papa kamu ada di orang Indonesia tapi melahirkan anak di Argentina, maka anak itu juga mendapatkan status kewarganegaraan Argentina. Bisa kita lihat, Dewi seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis, asas berdasarkan keturunan. Yang lahir di negara A yang menganut asas ius soli, maka Dewi mempunyai kewarganegaraan apa? Untuk menjawab ini kita akan membahas ke berikutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, secara universal, ius soli dan ius sanguinis menimbulkan berbagai dampak, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada apartheid, adanya seseorang atau penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, seorang warga negara Argentina tadi, dia tidak melahirkan di negara Argentina, tetapi dia melahirkan di negara Indonesia. Nah, karena di Indonesia ini menggunakan asas keturunan, bukan asas kelahiran, maka dia tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Nah, karena dia tadi orang Argentina dan tidak melahirkan di Argentina yang menganut sistem ius soli atau tempat kelahiran, maka anak yang lahir di Indonesia juga tidak mendapatkan status kewarganegaraan Argentina. Maka anak itu
dinyatakan tidak memiliki status kewarganegaraan atau apartheid. Nah, jika yang tadi kita tanya orang Indonesia, si Dewi adalah orang Indonesia yang menggunakan sistem sanguinis. Dia lahir di Argentina yang menggunakan tempat kelahiran, maka Dewi akan memiliki 2 kewarganegaraan atau disebut bipartit. Selanjutnya, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, suatu negara lazim menggunakan 2 stelsel. Yang pertama, ada stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau disebut naturalisasi biasa. Seperti dia harus menetap di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun kalau dia keluar-keluar atau dia pergi-pergian ke negara lain. Lalu dia akan mengurus dokumen-dokumen secara resmi. Nah, kalau stelsel pasif, yaitu seseorang dengan dirinya sendiri dianggap menjadi WN atau warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Contohnya atlet-atlet seperti Gonzales ya. Selanjutnya, berkaitan dengan stelsel tadi, seorang warga negara mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif, atau hak repudasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam stelsel pasif. Contohnya di hak opsi adalah yang tadi, misalnya orang Jepang tinggal lama di Indonesia, dia bisa mengajukan dirinya untuk menjadi warga negara Indonesia, tetapi dia mempunyai hak opsi. Apakah dia mau menjadi warga negara Indonesia? Nah, di situ dia bisa memilih. Lalu, kalau di hak repudasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Contohnya, tadi Gonzales kan ingin diberikan nih warga negara Indonesia oleh Indonesia karena dia mempunyai prestasi yang luar biasa di bidang sepak bola. Nah, si Gonzales ini bisa saja menolak tawaran tadi atau tawaran menjadi warga negara Indonesia. Menjawab pertanyaan tadi, Dewi seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis, yang lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Maka Dewi mempunyai kewarganegaraan ganda ya, karena dia ini keturunan bangsa B. Berarti keturunan memang menggunakan ius sanguinis, ius yang berdasarkan keturunan darah. Maka dimanapun dia dilahirkan, si Dewi ini dilahirkan, di negara manapun dia dilahirkan, maka dia tetap mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya yang menggunakan asas ius sanguinis. Tetapi dia lahir di negara A yang menganut asas tempat kelahiran, maka Dewi mempunyai kewarganegaraan ganda. Jadi dia dapat kewarganegaraan bangsa B dan dia juga dapat kewarganegaraan di negara A. Nah, sedangkan asas-asas yang digunakan di Indonesia adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Jadi Indonesia ini menggunakan asas ius sanguinis dan juga menggunakan asas ius soli, tetapi ius soli yang terbatas. Dan terbatasnya ini ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi bukan berarti Indonesia menggunakan asas ius soli, tetapi hanya diatur secara lengkapnya di undang-undang. Kalau asas ius sanguinis, Indonesia pasti menggunakan asas ius sanguinis yang sangat terbuka. Lalu ada asas kewarganegaraan tunggal. Artinya Indonesia ini hanya ingin warga negaranya ini mempunyai satu kewarganegaraan, jadi harus memilih. Contohnya, penyanyi Anggun C. Sasmi, dia melepaskan kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi warga negara Prancis. Lalu, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Jadi ada nih yang ganda tetapi terbatas karena diatur oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya ditanya asas-asas kewarganegaraan di Indonesia, ya sudah pasti adalah asas menggunakan asas ius sanguinis dan asas kewarganegaraan tunggal. Oke, selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai kasus-kasus tentang asas kewarganegaraan. Nah, di mana kita bisa melihat di sini ada
pengantin atau wanita Chinese, di mana Cina ini menganut asas ius sanguinis. Nah, dia akan menikah dengan seseorang dari Cina juga, yaitu menganut juga asas ius sanguinis. Nah, jika mereka memiliki anak, bagaimana status keluargaan anak ini? Jika anak ini dilahirkan di Cina, maka ia hanya memiliki satu kewarganegaraan sesuai garis keturunan dari orang tuanya. Tapi jika ia dilahirkan di Kanada, maka ia memiliki dua kewarganegaraan. Mengapa? Karena Kanada ini menganut asas ius soli, yaitu asas berdasarkan tempat kelahiran. Ya, jadi jika anak ini dilahirkan di Kanada, maka ia memiliki dua kewarganegaraan atau yang bisa disebut bipatrid. Oke, kasus selanjutnya kita bisa lihat di sini. Contohnya seseorang wanita dari Inggris yang menganut ius sanguinis yang menikah dengan seorang dari Brazil, di mana Brazil ini menganut asas ius soli. Bagaimana jika ia memiliki seorang anak? Nah, kita bisa lihat status kewarganegaraan anak ini. Jika ia dilahirkan di Inggris, maka ia memiliki satu kewarganegaraan. Ya, karena di sini ius sanguinis ya, jadi mengikuti garis keturunan dari ibunya. Nah, bagaimana jika ia dilahirkan di Brazil? Maka ia memiliki dua kewarganegaraan. Karena yang pertama tadi di Brazil ini menganut asas ius soli, di mana asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Dan dia juga mengikuti asas dari ibunya, dari Inggris, yaitu ius sanguinis, sehingga dia memiliki dua kewarganegaraan, Inggris dan Brazil. Nah, bagaimana jika ia dilahirkan di Argentina? Karena Argentina juga menganut asas ius soli, maka otomatis dia memiliki dua kewarganegaraan, Inggris dan Argentina, bipatrid. Nah, bagaimana Bu jika ia dilahirkan di Indonesia? Ia memiliki satu kewarganegaraan. Kenapa? Karena di Indonesia ini menganut asas ius sanguinis yang berdasarkan keturunan ibunya atau orang tuanya. Oke, di sini kita akan membahas satu ilustrasi lagi tentang asas kewarganegaraan. Nah, di sini ada perempuan yang berasal dari Meksiko, di mana Meksiko ini menganut asas ius soli, dan seorang laki-laki yang berasal dari Venezuela itu menganut asas ius soli juga. Nah, jika mereka menikah dan mempunyai seorang anak, bagaimanakah status kewarganegaraan anak ini? Jika ia dilahirkan di Indonesia, Indonesia berarti ia dari Indonesia itu ius sanguinis. Jika dilahirkan di Indonesia, maka ia apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Karena apa? Karena di Indonesia kan berdasarkan garis keturunan orang tua. Sementara di orang tuanya ini menganut asas ius soli, di mana ia dilahirkan. Otomatis anak ini tidak memiliki status kewarganegaraan. Nah, bagaimana ia jika dilahirkan di Argentina yang menganut asas ius soli? Maka ia memiliki status kewarganegaraan Argentina sesuai dengan tempat ia dilahirkan. Nah, bagaimana jika ia dilahirkan di Meksiko? Tentunya ia juga akan memiliki kewarganegaraan Meksiko karena di Meksiko ini menganut asas ius soli. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kisi-kisi penilaian akhir semester ini dapat membantu kalian untuk memahami materi-materi yang selama satu semester ini kita bahas. Dan semoga hasil dari penilaian akhir semester cukup memuaskan dan bisa kalian mengerti dan pahami sampai pertemuan selanjutnya lagi. Oke, semangat menempuh soal-soal penilaian akhir semester. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.